Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah PTI. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek UTS PTI yaitu mahasiswa HUB. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Makasin Muhammad. Kemudian ada Dara Ayu Rahmadila. Kemudian ada Aulia Rahmin Syakira, Raka Hadian, dan Arlen Destiko. Selanjutnya untuk apa saja yang akan kami jelaskan di PPT ini ada bisa dilihat ada latar belakang, daftar pustaka dan sebagainya. Bisa kita lanjut saja mungkin. Kemudian yang pertama yaitu pengenalan tentang apa itu sistem informasi. Jadi sistem informasi itu merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Menurut Tata Sutabri 2012, sistem informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem informasi membantu pengelolaan data mahasiswa, jadwal, nilai, serta proses administrasi akademik agar lebih cepat dan akurat. Berdasarkan konsep ini, mahasiswa HUB diharapkan dapat dikembangkan sebagai sistem informasi akademik yang terintegrasi untuk mendukung aktivitas mahasiswa secara menyeluruh. Kemudian ada untuk manajemen tugas dan jadwal. Jadi manajemen tugas dan jadwal ini menjadi aspek yang penting dalam kehidupan mahasiswa karena berkaitan langsung dengan produktivitas dan kedisiplinan. Dengan bantuan aplikasi digital, pengaturan jadwal dan deadline dapat dilakukan secara otomatis dan real time. Mahasiswa Hub mengadopsi konsep tersebut untuk membantu mahasiswa mengatur kegiatan akademiknya secara efisien. Selain itu, mahasiswa Hub juga menerapkan konsep platform akademik terpadu, yaitu sistem yang menyatukan berbagai fitur akademik seperti catatan, jadwal, dan akses ke tools penting dalam satu aplikasi. Mahasiswa Hub diharapkan memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi tanpa perlu berpindah antar platform dan menjadikan mahasiswa hub sebagai pusat kendali aktivitas akademik mereka. Kemudian ada pun untuk latar belakang dari sistem yang kami buat, itu yang perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, namun masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengatur kegiatan akademiknya. Saat ini, sebagian besar mahasiswa menggunakan berbagai aplikasi terpisah seperti Google Calendar, catatan pribadi, dan e-learning kampus. Akibatnya, informasi menjadi tidak sinkron, jadwal sering telat, terlewat, dan produktivitas menurun. Sistem manual yang digunakan pun tidak lagi efektif dalam membantu manajemen waktu dan pengingat tugas. Nah, kondisi ini menunjukkan perlunya sebuah platform terintegrasi yang mampu menggabungkan seluruh aktivitas akademik mahasiswa tersebut dalam satu sistem yang efisien. Kemudian berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap mahasiswa, yaitu kami, ditemukan bahwa 80% responden menginginkan fitur pengingat otomatis dan jadwal kuliah terintegrasi. Jadi di sini kami sudah melakukan pengamatan survei dengan kuesioner. Jadi sebanyak 15 dari 19 responden menekankan pentingnya tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. Sementara 11 responden menginginkan adanya fitur keamanan seperti verifikasi 2 langkah. Kemudian masalah utama yang dihadapi mahasiswa adalah lupa deadline, prokrastinasi, serta bentrok jadwal kuliah dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi berupa aplikasi terpadu bernama Mahasiswa Hub yang dapat membantu mahasiswa lebih terorganisir, produktif, dan efisien dalam menjalani aktivitas akademiknya. Kemudian,
Mahasiswa Hub ini merupakan platform akademik terpadu yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengelola seluruh aktivitas akademiknya seperti jadwal kuliah, tugas, catatan, dan akses ke berbagai tools akademik dalam satu aplikasi. Kemudian untuk tujuan dari sistem mahasiswa hub ini yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa terhadap platform akademik terpadu serta menentukan fitur-fitur penting yang paling dibutuhkan. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam perancangan sistem yang mudah digunakan dan sesuai dengan ekspektasi pengguna. Bagi mahasiswa, mahasiswa hub diharapkan dapat mempermudah pengelolaan aktivitas akademik sehari-hari. Bagi pengembang, proyek ini menjadi sarana untuk memahami kebutuhan nyata pengguna sebelum merancang sistem. Sedangkan bagi pihak kampus, mahasiswa hub mendukung terciptanya ekosistem pembelajaran digital yang lebih teratur dan efisien. Selanjutnya, saya serahkan ke Raka. Oke, selanjutnya di sini penelitian. Untuk metodologi penelitian ini isinya untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring melalui Google Form. Instrumen ini menggunakan kombinasi pertanyaan tertutup, terbuka, pilihan ganda, dan skala Likert untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif mengenai kebiasaan, kebutuhan, dan masalah yang dialami setiap mahasiswa. Responden penelitian ini adalah 15 mahasiswa aktif dari berbagai program studi seperti teknik informatika, ilmu hukum, dan ekonomi pembangunan. Yang dipilih secara acak, temuan utama dari responden menunjukkan bahwa mayoritas masih menggunakan catatan manual, sering kesulitan mengatur deadline, dan memiliki ketertarikan yang sangat tinggi, nilai 4-5 dari 5, untuk menggunakan aplikasi terpadu seperti Mahasiswa Hub. Next. Dan di sini juga terdapat kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama di sini ada manajemen tugas untuk menyimpan daftar tugas dengan deadline dan notifikasi otomatis. Yang kedua ada manajemen jadwal untuk mengelola jadwal kuliah dalam bentuk kalender mingguan. Yang ketiga terdapat catatan akademik untuk membuat catatan kuliah dengan editor teks dan fitur pencarian. Yang keempat terdapat shortcut tools yang isi yang untuk akses cepat ke portal akademik seperti Google Scholar dan Sinta. Yang kelima ada dashboard untuk menampilkan ringkasan aktivitas penting seperti deadline terdekat, jadwal hari ini. Yang terakhir ada autentikasi untuk fitur login dan registrasi untuk keamanan. Next. Dan di sini juga terdapat kebutuhan non-fungsionalnya. Yang pertama terdapat keamanan data untuk melindungi data pribadi dengan autentikasi dan enkripsi. Yang kedua kemudahan penggunaan untuk antarmuka yang sederhana, jelas, dan konsisten. Yang ketiga terdapat kecepatan akses untuk aplikasi harus responsif dan ringan. Yang keempat terdapat kompatibilitas untuk dapat diakses di berbagai perangkat seperti laptop atau smartphone dengan desain responsif. Yang kelima terdapat performa dan ketersediaan. Sistem harus stabil, mampu diakses 24/7 dan dapat menangani banyak pengguna. Yang terakhir, terdapat keandalan untuk memastikan fungsi bekerja tanpa error seperti notifikasi yang selalu terkirim tepat waktu. Baik, mulai dari work breakdown structure akan dijelaskan oleh saya. Next saja. Nah, di sini terdapat deskripsi tugas dan juga penanggung jawabnya, di mana untuk yang pertama itu kita di perencanaan proyek kita ada rapat awal dan pembagian tugas dengan PJ-nya yaitu kita semua, Makasin, Dara, Aulia, Raka, dan Arlen saya sendiri. Lalu yang kedua itu masih di perencanaan proyek itu menentukan ruang lingkup proyeknya, di mana penanggung jawabnya itu Makasin dan Dara. Lalu yang kedua, di analisis kebutuhan itu ada analisis masalah mahasiswa dengan penanggung jawab Makasin dan Dara juga. Lalu yang masih di analisis kebutuhan itu mengumpulkan kebutuhan fitur utama itu juga Makasin dan Dara. Yang ketiga, ada perencanaan sistem di mana dia menyusun konsep dan fitur utama itu penanggung jawabnya Aulia dan Raka. Lalu masih di perencanaan sistem juga membuat desain awal atau mock up itu semuanya Arlen, Aulia, Dara, Raka, dan Makasin.
Lalu yang terakhir di bagian perancangan sistem yaitu review desain dan revisi. Itu penanggung jawabnya Makasin dan Dara. Yang keempat, di bagian pembuatan sistem, yang pertama itu perancangan database dan struktur data, di mana penanggung jawabnya adalah Raka dan Makasin. Lalu selanjutnya pengembangan fitur jadwal dan to-do list, itu ada Aulia dan saya Arlen. Di yang ketiga, integrasi shortcut ke tool eksternal itu ada Dara dan Raka. Next. Nah, di 4.4 ini, itu ada pengembangan fitur catatan akademik yang penanggung jawabnya itu Aulia dan saya Arlen. Lalu selanjutnya di pengujian dan revisi, yang pertama itu melakukan pengujian awal fitur dan desain di mana penanggung jawabnya adalah Makasin dan Dara. Lalu revisi hasil pengujian dengan penanggung jawab Raka dan Aulia. Lalu selanjutnya ada penyempurnaan dari UI UX, penanggung jawabnya Arlen dan Dara. Pengujian sistem menyeluruh itu Makasin dan semua anggotanya. Perbaikan bug dan optimalisasi juga Raka dan Aulia. Lalu yang terakhir itu ada persiapan akhirnya di mana persiapan presentasi dengan penanggung jawab Makasin dan Dara. Lalu finalnya semua anggota. Next. Langsung ke diagram PERT. Nah, di sini ada yang biru itu not kegiatan, lalu garis putih dependensi utamanya, garis biru dependensi desain. Di mana di awal, di 1.1 tadi kita melakukan rapat awal. Lalu selanjutnya menentukan ruang lingkup, di mana menentukan ruang lingkup ini ada dua, yaitu analisis masalah dan kemudian fitur utama. Lalu di kedua hal ini menjadi satu bagian itu untuk menjadi konsep dan fitur utamanya, di mana bakal tersebar ke ke bawah itu di bagian kegiatan itu kita mendesain awal mockup, lalu merevisi desainnya. Setelah itu untuk konsep masih di konsep dan fitur utama itu kita membangun database dan struktur datanya. Dari situ eh, dari database dan struktur data kita melakukan pengujian awal fitur serta pengujian sistem menyeluruh. Terus di 4.2 yaitu masih turunan dari desain awal mockup itu fitur jadwal dan to-do list. Di mana turunan lagi itu revisi hasilnya, lalu pengujian sistem menyeluruh. Selanjutnya yaitu di bagian 4.3 itu ada review, masih di review desain dan revisi Makasin tuh punyai turunan atau masih berkesinambungan dengan integrasi shortcut tools yang bakal berkesinambungan lagi untuk penyempurnaan UI UX dan pengujian sistem secara menyeluruhnya. Lalu 4.4 catatan akademik itu berkesinambungan dengan desain awal. Ke mockup dia bakal masuk ke pengujian sistem menyeluruh, di mana dari pengujian sistem menyeluruh ini dia bakal melakukan perbaikan bug dan optimalisasi yang eh, jika sudah semua maka dia akan masuk ke persiapan presentasi hingga menuju presentasi final yang dilakukan semua anggota. Next. Nah, ini terakhir dari saya untuk Gantt chart-nya. Next. Nah, di Gantt chart sendiri kita ada 16 task, 16 tugas, di mana yaitu diskusi dan bagian tugas, analisis kebutuhan dan masalah, penyusunan konsep dan fitur, mock-up, review, desain dan revisi, database dan struktur data, pengembangan fitur, integrasi shortcut, pengembangan fitur catatan akademik, pengujian awal, revisi hasil penyempurnaan UI UX, pengujian sistem menyeluruh, bug fixing, persiapan presentasi final dan presentasi final, di mana kita memulai desain ini di setiap pertemuan mata kuliah itu setiap 1 minggu yang dimulai dari bulan 8 hingga nanti presentasi final di bulan 12. Next. Baik, mungkin untuk diagram sendiri, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada diagram use case, yaitu yang dimana kami memiliki dua aktor, yaitu mahasiswa dan juga tools eksternal, yang dimana mahasiswa sendiri itu bisa melakukan login, logout, akses ke tools eksternal, menampilkan dashboard, input tugas atau jadwal yang sudah include dengan notifikasi otomatis. Nah, kalau untuk aktor tools eksternal itu sendiri,
itu dapat mengakses tools eksternal. Mungkin bisa lanjut ke diagram selanjutnya. Nah, untuk diagram yang selanjutnya itu ada sequence yang dimana sequence kami ini memiliki tiga tahapan, yaitu login, input tugas atau jadwal, dan akses ke tools. Jadi yang pertama itu kami memiliki aktor mahasiswa dan dashboard, backend, database, notification, serta tools eksternal. Nah, untuk proses login sendiri itu diawali dengan mahasiswa menginput email dan password ke dashboard, lalu dashboard mengirim data login tersebut ke backend, yang dimana backend itu memvalidasi kredensialnya ke database, dan database itu mengirim hasil validasi ke backend, lalu backend menyimpan status login dan dashboard ke dashboard, lalu dashboard menampilkan dashboard ke mahasiswa yang menandakan jika proses login berjalan dengan lancar. Nah, untuk input tugas atau jadwal sendiri itu dimulai dengan mahasiswa menginputkan tugas atau jadwal, lalu mengirim data tugas atau jadwal dari dashboard ke database. Nah, database ini menyimpan data tugas atau jadwal ke dashboard. Nah, dashboard ini mengirim data jadwal pengingat ke notification, lalu notification mengkonfirmasi data atau jadwal pengingat itu ke dashboard. Nah, untuk dashboard itu akan menampilkan daftar tugas atau jadwal ke mahasiswa yang dimana menandakan jika input tugas atau jadwal ini berhasil. Nah, untuk tahap akses tool sendiri, itu yang pertama, mahasiswa mengklik shortcut yang ada di dashboard. Nah, lalu dashboard membuka tools eksternal ke tools eksternal. Nah, tools eksternal ini sendiri mengirimkan feedback seperti mengirim data login kode eksternal ke dashboard. Lalu dashboard menampilkan hmm, database eksternal ke mahasiswa. Mungkin langsung bisa ke diagram selanjutnya. Untuk activity diagram sendiri, kami juga memiliki beberapa aktor, yaitu mahasiswa, UI mahasiswa hook, backend mahasiswa hook, database, notification service, dan tools eksternal, sama seperti sequence diagram sebelumnya. Jadi, yang pertama itu dimulai dari mahasiswa menginputkan email dan password sebagai bentuk login ke UI mahasiswa hub, yang dimana mengirim data login, lalu UI mahasiswa hub ini eh, memvalidasi kredensial ke backend, lalu backend mengirim hasil validasi ke database, dan database itu mengirim status login dan dashboard ke UI, dan UI ini akan menampilkan dashboard ke beranda mahasiswa. Nah, lanjut itu mahasiswa ke UI mahasiswa hub itu merequest ringkasan data. Nah, lalu dari UI ke backend itu query tugas, jadwal, dan juga catatan. Nah, dari backend ini mengirim data ringkasan ke database. Dari database ini mengirim data ringkasan tersebut ke UI sehingga menampilkan tugas atau jadwal ke mahasiswa. Nah, mahasiswa ini menginput tugas atau jadwal, lalu data tersebut dikirim dari UI ke backend, di mana backend menyimpan data, lalu men-setting jadwal pengingat ke notification service, yang dimana selanjutnya notification service tersebut akan mengkonfirmasi pengingat tersebut, lalu menampilkan status sukses di UI, dan mahasiswa dapat mengklik shortcut LMS, lalu ke UI itu akan ke redirect ke link eksternal. Nah, di mana dari UI langsung ke tools eksternal itu dapat langsung mengakses tools kredensial, dan notification-nya itu mengirim pengingat tugas atau jadwal. Lalu, jika mahasiswa klik logout, berarti mahasiswa kirim request logout ke UI, yang dimana UI ini akan menghapus menghapus session
ke back-end mahasiswa hub, dan dari UI itu akan menampilkan logout sukses. Mungkin sekian untuk activity, lanjut ke diagram selanjutnya. Nah, jadi untuk diagram kelas sendiri, ini kami terdiri dari beberapa kelas utama, yaitu user, mahasiswa, dashboard, jadwal, tugas, catatan, tools, dan juga notification. Nah, untuk kelas user sendiri ini merupakan superkelas yang mewakili penggunaan sistem. Jadi kelas ini tuh memiliki atribut user ID, username, dan juga password, yang mana user ID ini tuh menyimpan identitas unik pengguna, username ini untuk nama akun pengguna, dan juga password ini untuk autentifikasi login. Nah, untuk metode yang dimiliki itu ada update profil yang digunakan untuk memperbarui data profil pengguna. Selanjutnya itu ada kelas mahasiswa, itu turunan dari kelas user. Jadi ini mempresentasikan entitas utama dalam sistem, yaitu pengguna yang berperan sebagai mahasiswa. Nah, jadi atribut yang dimiliki itu ada NIM, jurusan, dan juga semester. Mana NIM ini tuh untuk menyimpan nomor induk mahasiswa. Jurusan ini untuk menyimpan program studi, dan juga semester ini untuk menunjukkan semester aktif mahasiswa. Terus ada metode itu lihat dashboard untuk menampilkan informasi dari dashboard mahasiswa. Ada kelola tugas untuk mengatur daftar tugas, dan juga kelola tools untuk mengelola tools belajar yang digunakan. Selanjutnya itu ada kelas dashboard yang berfungsi sebagai tampilan utama menampilkan ringkasan aktivitas mahasiswa. Ada atribut dashboard ID, ringkasan tugas, jadwal hari ini, dan juga catatan terbaru. Jadi mana dashboard ID ini sebagai identitas unik dashboard kelas itu sendiri. Terus ada ringkasan tugas ini untuk menampilkan daftar tugas. Untuk jadwal hari ini itu untuk menampilkan jadwal kuliah pada hari tersebut. Dan catatan terbaru ini untuk menampilkan catatan paling baru. Nah, metodenya itu adalah tampilkan dashboard untuk menampilkan data pada tampilan utama, serta update ringkasan untuk baru isi ringkasan tugas atau catatan. Selanjutnya itu ada kelas jadwal. Ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai jadwal mata kuliah. Nah, untuk atributnya itu ada jadwal ID sebagai identitas dari jadwal itu sendiri. Itu ada mata kuliah untuk nama mata kuliah, waktu untuk jam pelaksanaan kuliah, dan lokasi untuk tempat ruangan kuliahan. Terus metodenya ada tampilkan tools untuk menampilkan tools yang mungkin digunakan terkait mata kuliah tersebut. Nah, untuk tampilkan notification itu untuk menampilkan notifikasi terkait jadwal. Eh, untuk kelas tugas itu untuk mengelola informasi mengenai tugas yang dimiliki mahasiswa. Atributnya ada tugas ID sebagai identitas unik atau ID setiap tugas. Ada judul untuk judul tugas, ada deskripsi untuk penjelasan tugas, ada deadline untuk batas pengumpulan, dan juga status untuk menunjukkan apakah tugas sudah selesai atau belum. Metode yang tersedia yaitu ada tambah tugas untuk menambahkan tugas baru, update tugas untuk memperbarui informasi tugas, hapus tugas untuk menghapus tugas, lalu ada tampilkan tugas untuk menampilkan daftar tugas yang dimiliki mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada kelas catatan, yang dimana kelas catatan ini tuh berfungsi untuk mencatat informasi penting bagi mahasiswa. Nah, ada atributnya yaitu catatan ID, judul, isi, tanggal, dan juga kategori. Nah, untuk metodenya itu ada buat catatan untuk membuat catatan baru, ada edit catatan untuk mengubah isi catatan, hapus catatan untuk menghapus catatan, dan juga tampilkan catatan untuk menampilkan daftar catatan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ada kelas tools. Kelas tools ini berfungsi sebagai penyedia alat bantu belajar atau link penting yang bisa diakses mahasiswa. Atributnya itu ada tools ID, nama tools, link, dan juga fungsi. Nah, metodenya itu ada tambah tools, hapus, dan juga tampilkan sesuai namanya. Tambah untuk menambahkan tools baru, hapus untuk menghapus alat yang tidak dibutuhkan, dan tampilkan tools itu untuk menampilkan daftar alat yang tersedia. Nah, untuk kelas terakhir itu ada notification service, yang mana ini untuk pengingat otomatis dalam sistem. Atributnya itu ada tiga, yaitu notif ID, isi pesan, dan juga waktu kirim. Nah, notif ID ini untuk identitas notifikasi itu sendiri. Untuk isi pesan, ini untuk isi notifikasi. Waktu kirim, itu ada untuk waktu pengiriman pengingat.
Nah, metodenya itu ada buat pengingat untuk membuat notifikasi baru, kirim pengingat untuk mengirimkan pesan notifikasi, jadwal pengingat untuk mengatur waktu pengiriman, hapus pengingat untuk menghapus notifikasi yang sudah tidak diperlukan, dan juga update status untuk memperbarui status notifikasi. Next. Oke, mungkin sekian saja penjelasan diagram dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Aulia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mockup yang kami buat. Di sini kami memilih dominan menggunakan warna eh, coklat karena mengingat mahasiswa yang sering begadang dan sering minum kopi, maka dari itu kami menggunakan coklat sebagai desain mockup kami. Nah, di sini eh, adalah mockup untuk register yang terdapat form nama lengkap, email, password, dan juga untuk verifikasi dua langkah konfirmasi passwordnya. Selanjutnya di sini sebelah kanan adalah mockup untuk login yang terdiri dari email dan password. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke dashboard. Di dalam dashboard ini terdapat navbar yang terdiri dari dashboardnya sendiri, catatan akademik, jadwal kuliah, shortcut tool, dan profil. Di sini dari dashboardnya itu sudah kita sesuaikan dengan fungsionalnya, yaitu eh, terdapat ringkasan-ringkasan dari eh, fungsi website ini. Nah, di depan ini terdapat tampilan selamat datang kembali, Halo kelompok 6. Lalu di sini adalah kegiatan terdekatnya dan di sini kalender yang menandakan bahwa kita mempunyai aktivitas di hari tersebut dan ini adalah informasi mengenai total tugas yang kita masukkan dan berapa yang sudah selesai. Ini juga terdapat pengingatnya bahwa untuk tugas terdekat itu ada apa saja. Selanjutnya, nah di catatan akademik itu kita bisa menambahkan catatannya dan akan menampilkan seperti halaman ini. Di sini di awal itu terdapat judulnya dan di bawah terdapat isinya. Lalu algoritma kalkulus itu adalah sebuah kategori dari catatan ini masuk ke mata kuliah apa. Di sini juga ada search yang memungkinkan kita untuk mencari catatan yang sudah lama. Jika catatannya itu banyak sekali. Next. Nah, ini adalah jadwal kuliah yang kita masukkan. Di sini terdapat eh, informasi dosen, lalu kelasnya, jam, dan nama mata kuliahnya. Di sini untuk jadwal kuliah ini dikategorikan per minggu. Jadi untuk Senin itu ada mata kuliah apa saja dan selanjutnya. Di sini juga adalah tombol menambah jadwal. Next. Selanjutnya masuk ke halaman shortcut tool. Di sini kita bisa langsung masuk ke halaman aplikasi-aplikasi yang akan membantu mahasiswa seperti Google Scholar, Sinta, ResearchGate, dan lain-lain. Jadi ketika kita mengklik ini, maka kita akan langsung terhubung ke aplikasi tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan profil dari mockup kami. Terdapat informasi email, nomor telepon, program studi, kampus, IPK-nya, dan tahun masuk, dan juga statistik akademik yang kita masukkan secara manual. Total tugasnya ada berapa, tugasnya sudah selesai berapa, dan mata kuliahnya ada berapa. Next. Di sini tampilan menambah tugas baru, jadi terdapat form untuk judulnya, mata kuliahnya, untuk deskripsi, dan di sini di paling bawah kita bisa menyimpan tugasnya.
dan di sini ada deadline-nya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan dari website kami sendiri itu adalah kami menamakan website ini dengan Mahasiswa Hub. Mahasiswa Hub ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah manajemen mahasiswa seperti ada yang lupa deadline atau jadwalnya bentrok dan penggunaan aplikasi yang harus kita mencari satu-satu. Di sini kita sudah masukkan semuanya dan ini kita bangun berdasarkan kebutuhan nyata yang diidentifikasi melalui survei dan wawancara. Ya, dan di platform ini kita terdapat fitur jadwal kuliah, pengingat tugas, catatan akademik, shortcut ke tools, eh, aplikasi akademik dalam satu antarmuka yang sederhana, ringan, dan aman. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Makasin. Oke, terima kasih semua atas penjelasannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai proyek sistem mata kuliah PTI kami, yaitu yang berjudul Mahasiswa Hub. Tadi sudah dijelaskan dari mulai latar belakang sampai ke mock-up. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai proyek kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.